masih dalam adab kita berbuat baik terhadap sahabat kita. Jadi berkumpul berkawan karena Allah, kada berkumpul dua karena Allah. Apabila manusia mencintai manusia lainnya dengan bergaul serta berteman dengannya karena ia mencintai Allah dan mentaatinya, maka hal itu termasuk kecintaan karena Allah. Jadi berkawan, bergaul dengan manusia karena mencintai Allah dan mentaati Allah, maka itu termasuk kecintaan karena Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, apabila ia mencintainya dan bertemannya dengannya karena ia membantunya dalam mengamalkan agamanya dan mentaati Tuhannya, maka ia pun telah mencintai karena Allah. Nah, ini kawan. Jadi berkawan membantu dalam mengamalkan agamanya, membantu bila kawan tak salah dipadahi, bila kawan lalai diluruskan, ini kawan yang baik. Bila pian bertamu dengan kawan yang kene ikuti pisit-pisit, jangan dilapas lagi. Nah, ini kawan yang ujar kita itu apa? Dunia akhirat tak kumpul. Dunia akhirat akan tak kumpul. Jadi membantu dalam mengamalkan agamanya dan mentaati Allah. Itu poin yang kedua. Apabila ia mencintainya dan bersahabat berteman dengannya karena ia membantu dalam urusan dunianya yang digunakan untuk kepentingan akhirat, maka ia pun mencintainya karena Allah. Nah, jadi membantunya dalam urusan dunia, berusaha bersama-sama dibantu. Nah, apapun dalam urusan dunia dibantu. Tapi yang dunianya ini digunakan pula untuk kepentingan akhirat. Kawan berjualan dibantunya menggandakan berjualan karena tahu untung berjualan ini sagan, misalnya apa, sagan pesantren, sagan masjid, sagan anak yatim. Nah, ini untuk bekal akhirat, membantu. Nah, orang seperti ini berteman juga karena kecintaannya kepada Allah, karena tahu dunianya untuk akhirat. Itu poin yang ketiga. Apabila ia mencintainya karena ia dapati dirinya cenderung kepadanya dan senang bergaul dengannya, karena ia membuatnya, karena ia membantunya untuk kepentingan dunia dan menjalankan sebab-sebab penghidupan yang dinikmatinya, maka inilah kecintaan yang alami, bukan karena Allah. Berkawan karena sagan kepentingan dunia dan menjalankan dan menikmatinya. Jadi bukan dunia, bukan untuk akhirat, dinikmatinya sorangan. Empat bagawi lawan kawan, nah upahnya asalnya seharusnya 100, diberi kawan 200 himungnya. Jadi mau umpat harus lawan kawan, kemana kawan begawi umpat, kemana kawan ada borongan umpat, karena upahnya terganal. Nah, upah ganal ini dinikmatinya, kadang bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Timbang mengisi duit tukarakannya, apa
ya akan ya. Nah, kendaraan sudah berisik karena duitnya banyak, juga akan pulang kendaraan. Bukan untuk kepentingan kepentingan akhirat. Nah ini uang persahabatan, kecintaan yang alami. Yang banyak manusia sebenarnya cintanya di sini. Bilanya kawan jaya banyak datang. Nang maanggap, nang kada so maanggap nang sanak yang ketiga tahun jaya kawan. Nang sanak angkatku jasa muak saliyur. Pada suah kada samuak saliyur makan. Karena tahu kawan jaya tadi. Tadinya nya hendak mengambil kepentingan dunia aja. Timbah kawan sakit tahu-tahu yang enggak ada lagi. Bukan karena cinta kepada Allah. Inilah itu adalah persahabatan kejiwaan yang ditimbulkan oleh kecenderungan tabiat. Ya sesuai nang ya apa jo tabiat itu perangai kita, sifat kita. Berkawan bila perlunya aja. Bila hendak inya aja nang menguntungkan sagan inya hanya dikawani. Bila tidak menguntungkan sagan inya kada hakon berkawan. Nah, ini kebanyakan manusia di sini. Berkawan lawan dulat misalnya. Antul ini orangnya royal. Sedikit-dikit tukarakan rokok. Sedikit-dikit makanan. Jadi dikawani terus dulahnya kemana dulah diumpatinya tuh. Ujarnya aku tuh tangan kanan dulah. Padahal apa nang diuntingnya ya tadi. Semata-mata dulah ini orangnya royal. Timbah dulah bangkrut tinggalakannya lagi. Dulah terjelapak dihilangin kada lagi. Bertahun-tahun lagi pindah pulangnya menjadi kawan nang hanyar pulang nang kawa sampai memenuhi kepentingan inya. Nah ini yang kebanyakan. Begini waktu nang masa-masanya kampanye mana ada kepentingan berkawan imbah sudah kada terpilih atau imbah nang terpilih duduk kawan ini kada lagi seorang makan habis-habisan berjuang supaya kawan jadi misalnya imbah kawan duduk kada ingat lagi berdiri. Kenyamanan duduk kada ingat lagi berdiri kawan. Nah ya mudah-mudahan esoklah pilih dengan hati nurani. Nah, jangan kena duit, jangan haram, finnar, arwasi wal murtasi finnar. Ruang nang menyuap dan ruang nang menerima suap pada duanya dalam neraka. Ruang nang menerima sogok lawan nang menyogok sama pada duanya di neraka. Nah pilih mana ya syaratnya nang mana yang sudah dipadahkan ya Allah pilih nang sesuai dengan petunjuk agama kita yang mudaratnya lebih sedikit. Pilih yang mudaratnya lebih sedikit karena manusia pada sempurnanya illa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tempatnya khata wan nasi'an, tempatnya salah dan lupa. Makanya bila sudah duduk orang biasanya kada ingat berdiri lagi, tidak tenang. So, jangan karena nang rupiah, jangan. Rugi dia. Karena 5 tahun bila tak salah pilih kita nang sakit. Ya Allah itu mengirimkan pemimpin sesuai dengan keadaan rakyatnya.
keadaan umatnya dan kayak apa. Bila umatnya ketujuh disogok, pemimpinnya sogok semuanya. Itu sesuai. Nah, ya, bila sudah menyogok, pasti anak memulihkan duitnya. Kadang-kadang kalau anak memulihkan duit, habis modal, sudah paksanya mencari modal pulang. Jadi cari pemimpin pilihan kita yang mudaratnya sedikit, karena tidak ada yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang akhlaknya paling bagus, perangainya paling bagus. Menang lain ya kadang-kadang janji-janji. Ya Allah. Nah, ibadah ada perlunya dikawani, bila kan ada perlunya, ibadah ini nah, duduk ini kena 5 tahun kan terus awal dikawaninya lagi. Karena bila hendak pemilihan datang pulang, dikawaninya pulang. Ya ada kepentingan dunia tadi. Karena sangat menguntungkan baginya. Jadi sesuai dengan perangai, tabiat. Apabila ia mencintainya dan berteman dengannya karena ia membantunya dalam melakukan maksiat, ini banget lagi nih, dan kezaliman serta membantunya untuk berbuat kefasikan dan kemungkaran, maka itu adalah kecintaan dan persahabatan yang tercela dan buruk serta di jalan syaitan. Membantu maksiat, kawan yang beraksi seorang menjagakan. Jika masuk dalam rumah, kayak aku menjaganya, dia tenang aja, aman bila aku menjaganya. Ini sama. Dia jualan nang orang nang betawar teh. Anak kemana pian? Nak habibi bapak. Aitan menanya. Apa juga tuh bahasa gaul anak muda ini apa? Menghilangkan stres. Ujian dan ayo kau mantrakan nah lillahi ta'ala kalau sebupahan. Nyata sudah hendak maksiat, pian antar, ya sama nih luput. Ini persahabatan yang tercela. Sama kawan berhutang segan apa, segan minuman, pian hutangi sama nih. Hutang dong segan apa jangan stres menang kepala nak. Kalau tahan lagi menahan sudah beban aja beban hidup. Mana bapak? Kalau kami jenit 100, kenapa bukan jenit misalnya? Ya sama nih. Ujapian aku rela, aku barija kan bisa berhutang. Di barija. Ya Allah. Ini nama membantu maksiat, membantu kemungkaran, membantu kefasikan sama. Maka persahabatan yang tercela dan buruk serta berada di jalan syaitan. Persahabatan semacam inilah yang bisa berubah di akhirat menjadi permusuhan dan barangkali berubah di dunia sebelum di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang taat dan bertakwa, al-muttaqin. Ya ini sama-sama deh, serantang seruntung, mabuk serantang seruntung, bajudi serantang seruntung, bajina serantang seruntung. Wah, pokoknya kita kawan di dunia ini jangan terpisahkan. Kemanapun engkau melangkah, aku akan mengikutimu. Wah, serantang seruntung. Ini karena di akhirat ya, nama tunjulannya na bermusuhan, ikam dia. Kenapa? Karena ikam membawa, kenapa ikam hakun? Ikam manu terus, dia merayu terus.
jenang saikung jadul maka tahu sudah dosa. Tahu ya dosa ikam bawa tarus nah musuhan di waktu di dunia wah bener nih. Wah kata pisah. Ibaratnya upin ipin kata pisah mana di mana ada adol ada umay. Pokoknya dimanapun di HBI-nya ada. Di mana hanya di Petron apa sambung apa? Lihat lagi ada hanya tuh. Pokoknya di mana ada tempat maksiat ada adol, ada umay berdua nih Pak. Saling bantu membantu. Bila adol kada duit ujung umay tenang aja. Soalnya hanya dapat rezeki. Wow. Bergantian tuh deh. Karena bila umay kada duit adol bayarin. Wah. Ini karena di akhirat memang bermusuhan. Nah, di dunia makan baik benar kawan deh. Tapi kawannya kada menuju akhirat selamat kada. Nah. Maka sudah diperingatkan oleh Allah sudah. Ujar Allah apa? Teman-teman akrab pada hari itu sebagian akan menjadi musuh. Nah kayak apa namanya jadi musuh? Ya yang sama-sama maksiat. Illal muttaqin, kecuali orang yang berkawan yang membawa ketaatan, yang takwa. Ujar adul kita ke majelis jomai ayo. Karena ujar umay ada pulang majelis di sana. Pulang andulan kemana-mana berdua untuk menuntut kebaikan. Nah ini karena yang di akhirat. Nah, ini karena bermusuhan. Di dunia berkawan, di akhirat berkawan. Karena saling membantu untuk untuk saling bekal akhiratnya. Cintanya semakin menambah ketaatannya kepada Allah, membantu mengamalkan ilmunya untuk taat kepada Allah. Ini yang kita cari. Sama pian mencari kawan, kawan paham enggak? Bini cari nang kawan, semakin kita bertambah kecintaan kita lawan Allah, kecintaan kita lawan Nabi Muhammad. Cari dulai. Jangan lawas mencari kiamat Arab sudah. Nah cari, jangan nang asal buas, nang melihat pina bening sedikit, pina berduit lalu nang nyasar, jangan. Nang kira-kira nang kawa membantu kita tuh nyaman beribadah. Nyaman ke majelis mun kawan dua lagi bini ke majelis cari mulai bini nang kayak itu nang baminian juga cari laki nang kayak itu nang belum kawin nang sudah kawin nikmati suku wenang ada sudah ada kawan lagi anak dia apa berdoa Allah mudah dapat petunjuk pada duanya. Bila sudah ujar Rasul itu bila umur 40 tahun lebih 40 masih banyak maksiat berhati-hati ya sudah. Itu tanda-tanda sudah. Nah, tanda-tanda umur 40 pun bila masih nang ketujuh nang bermaksiat itu tanda-tanda. Tanda-tanda ya diubah sudah, makanya diulun nang semalam ingat kada. Ya ini sudah umur 50 lebih, 60 lebih, dunia sudah tatap aja kada mau sugih juga. Balik pulang akhirat kuati dunia sedikit nih dibalik. Nah, artinya sudah umur 50 mulai balik toh, mulai umur anak mulai bujangan berusaha pindah kada mau sugih juga. Ubah kuati pulang akhirat. Nah, dunia secukupnya aja. Siapa tahu dengan kita menguati akhirat, dunia yang asalnya kita sasah, wah ini datang sorangan dunianya. Siapa tahu.
Jangan disasah terus. Seorang yang mau kada sugih kada ampeh doangnya. Umur kita jakanya Tuhan semakin bakuat, awak kada semakin belamah tenaga, pipi semakin kempot, kulit semakin keriput, semakin Tuhannya adalah nang semakin pekancang pipi, dada, mata semakin kabur, telinga semakin kagak mendengar, itu tanda-tanda. Tanda-tanda nikmat yang Allah berikan itu semakin dikurangi. Nah, ambil kesempatan, sudah kita berusaha tuhuk juga sudah. Kada mau sugih juga, ganti. Kuati dua apa akhirat pun berganti. Dunia seadanya yang penting dunia, kawan makan, anak-anak sekolah, kawan terbayari, utang kada ada, sudah karena aja sudah. Pada usaha anak impian bisi rumah tingkat 10 kena di surga aja kan anak bertingkat tuh ya. Pada usaha hendak bisi mobil apa kena. Ayo kuatin dulu akhirat, ubah haluan. Apa bahasanya tuh kalau balik apa balik kanan kan? Nah, balik kanan jangan ditarusakan. Sudah tahu di muka ini buaya, pian karasin. Ini kolam buaya, pian karasin menyeberang, ya pintar. Ya orang tuh habis pintar. Orang sudah tahu ini pada kawal ini. Ubah ya balik kanan ya, cari jalan yang lain. Jalan yang lain apa? Ibadah. Kita lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, ujar beliau, janganlah engkau mencintai dan berteman kecuali dengan orang yang bertakwa dan berilmu, serta orang yang juhud terhadap kesenangan dunia dari para hamba Allah yang soleh dan wali-walinya yang mukmin. Karena manusia itu bersama orang yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u min jalisihi." Ujar Rasulullah, manusia itu mengikuti kebiasaan temannya siapa? Wal mar'u ala dini khalilihi. Dan falyanjur ahadukum min yukhalil, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman kita. Al-mar'u min jalisihi wal mar'u ala dini khalilih, falyanjur ahadukum min man yukhalil. Perhatikan siapa kawan kita, jangan asal berkawan. Ini menentukan pandangan orang terhadap kita. Amun pian belum bisa mendengar ketika orang menyebut tentang kejelekan kita, amun kita belum bisa mendengar, jangan hendak maulah wal. Ini kita nih kadang-kadang mendengar nang ini itu tentang keburukan kita, kejelekan kita, masih kita kasih, ya habis pintar. Ini misalnya bakawan lawan adul, nih adul aja contohnya, adul ini orangnya kadang kerajuan, nyaman. Abdullah, hamba Allah ini bu. Nah, sambil dikeker dulu. Nah, sudah tahu Abdullah ini tukang mabuk, tukang judi, pian kawan nih. Lalu ujar nang masyarakat, umah itu bungolnya bakawan. Tahunya Abdul tuh nang itu, amun nang umah ini belum sanggup mendengar panggilan orang nang kada baik, jangan dikawani Abdul titik. Jangan dikawani dulu.
Kecuali Umma ini sudah, aku bekawan nih hendak menyadarkan Adul supaya tuh kembali ke jalan yang benar. Tapi sanggup kada mendengarkan pandiran orangnya macam-macam, orang itu melihat johirnya nah kayak apa, nya kada tahu niat nang Umma ini sebenarnya hendak mengulah Adul ini baik, orang kada tahu. Nah orang lihat Umma bakawan non Adul ini hantu bebinian. Kayak apa sudah? Hantu mabok di kawan ini, lalu anggapan orang, nah, ya Allah, akhirnya orang nang besi anak melihat Umay kada hendak anaknya bakawan lawan Umay. Kenapa? Takutan bahwa karena tak umpat Umay, tak umpat Adul. Padahal Umay ini hendak membawa Adul ini orang nang menjadi baik. Kada tahu kita. Namun belum sanggup mendengarkan kata-kata orang itu, jangan dulu. Nah, nang Anda malah bakalahian kena. Hindari. Kita kadang-kadang merasa karena kita lalu orang berulah maksiat, berulah dosa, itu termasuk juga kita. Jangan kada tahu-tahu. Biar aja jamu orang dipadahkan apa kah ininya dosanya ini juga kena menanggung. Jangan dilihatkan bila pian sayang lawan umat muslim, sayang lawan saudara muslim pian, ketika pian tahu orang itu berbuat gibah lah karena diri kita, jangan ditarusakan. Biar aja ini juga nang ini nang penting aku tuh lurus. Ingat, karena kita orang lalu menyambati kita, karena kita lalu orang memandirakan kita. Nah, jangan ditarusakan. Itu termasuk kita maulah orang berbuat dosa karena kita. Nah, coba ampih. Bah, imbah nang umatnya mendengar, aku dipandirakan uang sekalinya gara-gara bakalan Adul, stop aja dulu. Ya, jangan dikawani dulu. Bakawan lawan siapa? Akbar, imam masjid. Nah, ketika Umay berkawan lawan imam masjid itu orang ampih nyelon Adul. Bebaik kamu ini Umay itu bakawan lawan imam masjid. Nah, tanyaman pandiran orang kada buruk lagi dipandirakan tentang Umay ini. Nah, amun hendak bakawan Adul juga, ya bahasanya itu backstreet lah, sembunyi-sembunyi. Jangan tapi bertampai, karena mulah pandiran itu karena nyaman pulang, nah tak boleh pulangnya, bakawan pulang Adul aja. Mau hendak juga tuh, nah, jangan tapi bertampai. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi kawan kita, teman kita. Teman kita nih, nah ini yang menentukan. Nah, ini pian sebagai orang tua, ketika anak pian, ini ketika anak pian misalnya, diambil kawannya. Nah diambil kawannya, pian takonnya hendak kemanaan. Nah kawannya datang pindah bajilbab, ya Allah. Pindah, nah pokoknya baik banget deh. Abaya apa segala macam. Uja kawannya ketika pian takonnya hendak kemanaan, hendak ke majelis guru Adul. Nah tanah baik guru Adulnya ulang. Mendengar kawan anak ini hendak membawa anak pian ke majelis guru Adul, setidak-tidaknya pian tenang. Karena ke tempat yang baik, ke majelis tenang pian. Tapi ketika mendengar kawan datang, ya Allah, bajilbab kada, baju terbuka dia. Salawar handap, maka lakian binian pulang nama ambil kanakan lata anak pian deh.
Hendak kemanaan biasa ya. Mejeng. Oh. Mejeng. Apa bahasa mejeng itu Kak? Bahasa itu mejeng juga lah. Ya, pian tuh hati sudah kada nyaman, kada tenang, mengizinakan anak tuh nah, kada tenang. Kenapa tak? Karena tahu anak pian ini namanya menjeng lo, atau bahasa Bali bedadai kan. Pasti dalam pikiran pian negatif sudah. Pasti dalam pikiran pian kada baik. Kada setenang nang anak kamajes du adul tadi itu kada. Pasti gugup pian. Apalagi nang datang nih pian tahu uangnya nang kayak apa. Ya kawan anak pian yang datang nih tahu uangnya nang kayak apa. Uangnya ketujuh nang ke diskotik kemana-mana, datang malam minggu pulang mengambil anak pian. Bah, pasti pian gugup, kada tenang. Bisa-bisa kada pian izinakan. Ya, karena sudah bayangan pian, bah bisa ke Habib ini, bisa ke pokoknya ke tempat nang maksiat tadi. Nah, makanya teman ini sangat mempengaruhi, mempengaruhi. Nah kayak apa aja mempengaruhi teman ini. Nah, bila kita bakawan orang baik, taumpat juga baik. Bakawan nang kada baik, walaupun kita baik, taumpat juga kada baik. Itu karena sudah hukumnya. Karena apa? Nabi Muhammad sudah mengingatkan bal yanjur ahadukum man yukhalil. Perhatikan siapa yang hendak menjadi teman kita, kawan kita. Apalagi kawan sagen sehidup semati, lebih hati-hati lagi. Sehidup semati siapa? Ya laki bini. Pernikahan itu ibadah yang paling lawas. Amun nang sembahyang 5 menit tuntung, 10 menit tuntung. Tapi nikah tergantung dia apa enggak nikah. Ada yang sebab timbang akad perceraian ada juga. Tapi kebanyakannya nikah ini ibadah yang paling lawas. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun. Lawas tuh. Ada satu mat tadi. Ada yang sampai siapa? Dikit cucut, sedikit. Saking ibadahnya paling lawas. Nah cari bila pian hendak ibadah yang paling lawas nih, cari nang kayak apa uangnya, nang buju-buju kawa membimbing kita, nang kawa mendekatkan diri kita kepada Allah. Cari kawan nang itu. Jangan nang asal-asalan hendak kawin berkuncang. Kawin orang bilanya sudah tahu agama istiqomah, jangan berkuncang. Nah kayak arisan lagi cari laki. Betapun lawan uang pulang, betapun lawan guru kayak apa aja si Adul tuh berapa jam satu bulan guru. Bilanya kada jodoh kamu ya. Ya kan guru. Mas siapa jodoh kamu? Jodoh lu kayak apa juga? Nih bang nam nih mau kayak kamu nih bang jodohnya. Gurunya nandak sekalinya. Jangan minta kepada Allah, minta pilihan kepada Allah, jangan kepada orang, jangan pada manusia. Pengetahuan manusia terbatas. Amun pengetahuan Allah pada batasnya. Minta pilihan Allah. Datangi Allah malam-malam minta kepada Allah. Abdulkah
Umay ya Allah, Abdul kah Umay ya Allah. Pilihkan ya Allah yang terbaik di antara dua ini ya Allah. Namanya ya Allah Abdullah, nang saekum Umaydi yang mana ya Allah, pilihkan ya Allah. Umaydi tahu nggak Umaydi yang mana? Ini Samankan. Nah, nang baju coklat tuh, keker dong keker dong. Nah ini Umaydi kah Abdullah ya Allah, Umaydi kah Abdullah. Pokoknya bagus bang, agamanya bagus, kedua-duanya ya Allah. Tapi nang mana nang paling bagus, minta pilihan Allah. Minta pilihan lawan Allah. Ya masih sih nambah kuncang, jangan. Ini saja hidup kita, jangka panjang kita. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jalisus salih khairum minal wahdah. Berteman dengan orang yang baik khairum minal wahdah, itu lebih baik daripada hidup menyendiri. Wal wahdatu khairum minal jalisi su. Dan hidup menyendiri lebih baik daripada minal jalisil su, daripada bakawan lawan orang nang buruk. Berteman dengan orang baik lebih baik daripada hidup menyendiri. Wal wahdatu khairum minal jalisis su. Dan menyendiri lebih baik daripada bakawan lawan orang nang kada baik. Jadi pilih nang mana. Bila kawan kita litihi seekong nang mana nih, nang kawan nang sahati lawan kita dalam urusan agama. Bila tetamu kawan ini bujur-bujur, baiki bujur-bujur. Daripada kadeh bakawan lawan orang nang kada baik, maka pilihannya itu. Bilanya kada kawa bila kada kawa berdapat lawan nang kawan nang baik, maka lebih baik kada usah bakawan. Tuhok sedang mencari kawannya, kada nang baiknya juga jangan bakawan, titik sudah. Hidup di rumah aja. Tapi bila ada kawan nang baik, maka lebih baik daripada hidup menyendiri. Nah sama itu tuh lah. Bila sudah ada calon yang baik, lah kasih dilamar. Sayyidah Khadijah gitu. Ketika mendapati calon yang baik, kan disia-siakan sidin. Dilakasi oleh sidin. Ayo. Sampai menyuruh Napisah. Takutnya Bang Nabi Muhammad tuh hendak ada kawin. Karena sudah dapat nang pilihan nang baik, pada dilapas sidin. Sasa terus. Dan terbukti akhirnya apa betul? 24 tahun berumah tangga dengan Nabi Muhammad, kayak apa kisah cintanya? Kalau yang kisah kayak siapa? Orang yang bila sudah 14 Februari itu apa namanya? Valentine. Ada apa-apanya. Dalam kisah cinta Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Ada duanya. Romantisnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Ada apa-apanya nang itu dunia fiksi semua nang ada nang kayak Majnun Laila kan? Siapa lagi? Itu fiksi semua. Kalau romantisnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah itu nyata. Cintanya Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad nyata. Cintanya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah nyata. Yo kan senang hendak membaca novel lagi, baca kisah Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah itu sebagai contoh kita dalam berumah tangga. Itu contoh kita, uswatun hasanah kita dalam berumah tangga. Membatin bagaimana rumah tangga Nabi Muhammad, yang memperlakukan istri bagaimana. Disebati daripada Sayyidah Khadijah, nama memperlakukan suami seperti apa.
nyata sudah selamat dunia akhirat. Berteman dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persahabatan yang terpuji serta mendapat pahala. Beda tadi nambah kawan yang kada baik tadi itu. Akhirnya karena di akhirat apa? Bermusuhan, saling menyalahkan, gampang pada menasihati, gampang pada menegur, gampang, nah masing-masing menyalahkan. Nah ini saling tadi mendapatkan pahala lagi ketika berteman dengan yang benar. Kenapa? Semakin kita dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwasanya banyak khabar dan asar daripada baginda Nabi Muhammad tentang keutamaannya. Persahabatan itu menunjukkan kecintaan karena Allah dan memiliki keutamaan dan pahala yang besar dan derajat serta kedudukan yang tinggi di dalam agama. Ini kawan dunia akhirat tadi, selamat kedua-duanya di dunia, akhirat selamat kedua-duanya. Bila dapat kawan yang kayak ini, juga ikuti kemana inya, kemana inya berjalan, umpati. Masa diumpati kan ada kemana-mana sampai ke kamar mandi, negara diumpati juga kan ada. Selama dalam kebaikan ikuti terus. Selama semakin menambah kecintaan kita, kedekatan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, pegang nih kawan, jangan dilapas-lapas lagi. Namanya guru adol, jangan dilapas-lapas lagi sudah. Umpati kemana-mana guru adol. Adapun berteman dengan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak baik, yaitu orang yang lalai dan berpaling daripada Allah dan negeri akhirat, maka itu adalah persahabatan yang tercela dan dibenci. Tercela dan dibenci. Siapa yang benci? Allah. Siapa yang benci? Nabi Muhammad. Daripada ujar Nabi Muhammad, lihat, perhatikan kawan. Jangan asal-asalan, kada mau umpati, ya ini kada selamat. Karena di hadapan Rasulullah ketika hendak minta pertolongan, maka sudah kupadahi Nabi Muhammad. Kenapa ikam kawan ni? Sudah kupadahkan Nabi Muhammad, berhati-hati bakawan. Bila bakawan tuh nakawa semakin kita dapat Allah. Kenapa ikam nang umpati nang parak lawan setan? Kenapa ikan bakawan lawan ulang nang kada baamal sangan akhirat, nang memaksiat, nang inya kada pernah sujud kepada Allah. Ujar Nabi Muhammad, inya jawani lawan Allah, kayak apa kau nak membantu ikan? Ya Allah, jangan sampai menyesal kita. Ini masih ada kesempatan kita perbaiki. Karena orang-orang yang jahat dan merusak akhlaknya harus dibenci demi Allah dan wajib dijauhi. Ya kita tuh bujur ya, karena bakawan ini kalau tidak tahu umpat-umpat. Kita nih kadang-kadang iman belum kuat lagi. Kalau pindah terjerumus juga. Makanya kenapa dijauhi? Supaya jangan tahu umpat-umpat. Hal itu termasuk perkara yang wajib dalam agama. Barang siapa yang mencintai demi Allah, hamba-hamba Allah yang baik dan bertakwa, ia pun harus membenci orang-orang yang mendurhakai Allah dan tidak mentaatinya. Kita tahu orang ini kada tapi nama bilang nama maksiat harus dijauhi. Kita kawan nih,
rugi kita. Inya aja wani lan Allah kita bakawan. Hah? Hah? Jangan jadikan setan tuh kawan kita. Orang membakawan dengan ahli maksiat itu bakawan lawan setan. Hah? Jauhi. Mumpian hendak selamat di akhirat, jauhi. Hah? Jangan tapi bakawan lawan ahli maksiat. Bakawan jangan toh ahli maksiat. Tapi sebagai muslim tetap kita doakan mudah-mudahan dapat taufik hidayah, mudah-mudahan kembali ke jalan Allah. Tapi amun nang bakawan kenah dulu. Kalau pindah umpat ya. Karena manusia ini sifatnya, tabiatnya kadang mau diremehkan, kadang mau dikalahkan. Ada sifat gengsi. Nah, sifat gengsi paham lah pian. Dan kadang hendak contohnya misal pian bakawan lawan orang nang katuju minum. Asalnya baik pian. Kadang umpat minum, karena tahan. Tapi suatu waktu hujan tuh lah bencong lalu ada minum. Nah gara-gara sahabat bencong tuh nah pian lalu bah mau bener ibadakannya bencong aku yang sini siapa nih rumah mabok ya lalu akhirnya nah, umay itu jerumus gara-gara andul mendakan bencong nah, banci lalu jangan ada minum. Nah gara-gara itu nah manusia nih lah sifat alaminya kadang hendak diremehkan, kadang hendak direndahkan. Gara-gara itu nah asalnya tahan kadang minum umay dipadahkan bencong banci nang awak seterek nang kene aja umay dipadakan bencong. Sini berapa botol kita? Nah lalu akhirnya makanya dijauhi itu. Nah, bisa tak umpat-umpat. Nah, ya juru nak ulun contohkan walaupun kada umpat tapi amun takarat lawan nang kada baik. Sudah ulun contohkan dahulu pian ada masalah di rumah tangga bakalahi adul lawan bininya bakalahi. Lalu adul pusang keluar adul pada rumah jam 1 malam. Singgah ke pos ronda. Di pos ronda babuhan umay akbari main judi. Buat umay akbari siapa lagi? Wahyo pembakal seekor ada bapak. Main judi. Adul datang. Kalau duduk di higa pembakal adul. Tak ngomong aja adul nanya adul. Iya. Datang polisi. Datang polisi. Tangkapinya. Adul yang hanya datangnya dibawa kada. Hah? Dibawa kada adul, hanya datang adul. Dibawa juga. Kenapa tak kumpul tempat yang kada baik? Uji adul, orangnya datang hanya duduk. Uji polisi kena di kantor urusannya. Nang penting kita membat dulu. Imbahnya bakalahi lawan bini kapuhunan dari adul kada masih lawan bini. Kada masih. Ya bini jangan mau unjum, tetap harus mau unjum. Ya Allah. Dibawa ke polisi kalau padahal ada apa lagi hanya duduk ada tak urut satu mat datang polisi bawanya. Yalah. Karena tadi pas kita berkumpul ada kawan yang kada baik tahu bau 42 tuh. Maka belum pas sampai di sana aja pembakal aduh lo ngemodali pulang jadul iya pulang pembakal dipadakan modal duit aja padahal deh. Ayo biar bisa kayak itu kawan menjerumuskan. Kapan ini pulang umay ya tadi jangan hutangnya adul nah iya Allah
Tapi juga bila berkawan yang baik, walaupun kita ini kadang baik, tak umat baik juga. Ya, nah ulun contohkan tadi Umay lawan imam masjid tadi, nah Akbari imam masjid. Ya Allah, berjalan lawan imam masjid tadi, Umay aja. Padahal terbarung berjalan tapi imbai aja. Keluar pada masjid tapi imbai. Akbari hanya tundung jadi imam, Umay hanya tundung ke WC di masjid, tapi imbai keluar. Lalu jawab, alhamdulillah Akbari sadar sudah, Umay disadar sudah. Karena tak kawan nang baik, tak imbai nang baik. Alhamdulillah aja Umay disadar sudah. Ampih bakaulun adul. Nah, karena tak kawan nang baik, tak umpat juga baik. Tak umpat baik. Ya Allah. Ini sebagai contoh aja lah, jangan dianggap dulu ya. Contoh aja supaya paham. Nah, Akbari juga jangan mau selalu jadi imam masjid kan, dari contoh aja, contoh. Nah, jangan mana murid lah anak jadi imam masjid kuburan kita di kampung, jangan. Contoh aja supaya paham. Nah, jadi kita benci lah dan jauhi daripada orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu termasuk perkara yang wajib dalam agama. Barang siapa mencintai demi Allah hamba-hamba Allah yang baik dan bertakwa, ia pun termasuk juga harus benci kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang kada taat. Harus kita benci juga. Dan benci demi Allah adalah dua perkara yang saling berkaitan. Yang satu tidak sah tanpa yang lainnya, keduanya memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama. Baginda Nabi Muhammad bersabda, min awthaqi ural imanil hubbu billah wal bughdu billah. Termasuk simpul iman yang paling kuat adalah cinta demi Allah dan benci pun karena Allah. Kita bencinya kenapa? Karena Allah. Kenapa kan benci inya durhakan Allah. Bukan karena manusianya, karena gawiannya. Bencinya karena gawiannya inya durhaka dengan Allah. Manusianya tetap kita doakan. Mudahan dapat taufik hidayah. Nah, bukti benci kita dengan gawiannya, kita kadang hendak berkawan lawan inya selama gawiannya masih nangka itu. Jangan dikawanin dulu. Jangan berkawan. Karena bila sudah berubah. Ya. Jadi dan kita kawan karena semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan juga abdalul a'malil hubbu billah wal bughdu billah. Amal yang paling utama adalah cinta demi Allah dan benci demi Allah. Jadi benci kita tuh karena ada sebab, karena ada alasan. Alasannya apa? Gawiannya, amalnya nang kada baik. Dengan kita benci, kita hindari, kita jauhi. Wa halid dinu illal hubbu billah wal bughdu billah. Bukankah agama itu adalah cinta demi Allah dan benci pun karena Allah. Nah, itu agama. Kita cinta karena Allah, bencinya karena Allah. Kita cinta kenapa? Inya tidak durhaka dengan Allah, inya orang soleh, taat kepada Allah, amalnya baik, gawiannya bagus. Wajar kita cinta. Kenapa? Inya memang cinta kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Kita benci kenapa? Inya durhaka, gawiannya kada baik, amalnya kada bagus. Kita benci gawiannya. Kita jangan dekati. Kenapa? Takutan. Karena tak umpat-umpat nah kayak gawiannya, nah kayak amalnya. Takutan kita. Nah, bukan takutan manusianya ada.
Kita kan manusia, kada boleh takutan, yang kita takutani Allah, tapi takutan gawiannya tak umpati lawan kita nang kada baik. Amun gawi nang baik, jangan takutan kita. Kita paraki lagi, kita datangi. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa, "Lau abadtani bi ibadati ahli samai wa ahli al-ard wa hubbu biyya laisa wa bu'dun biyya laisa ma nafa'aka jalika inni." Andai kata engkau menyembahku, ujar Allah kepada Nabi Isa, andai kata engkau menyembahku dengan ibadah penghuni langit dan penghuni bumi, serta cinta bukan karena aku dan benci bukan karena aku, niscaya hal itu tidak berguna bagi engkau di sisiku. Jika beribadah dan kayak penghuni langit, penghuni bumi, tapi cintanya bukan karena aku, ya Allah, bencinya bukan karena Allah, kada ada apa-apanya ibadah kamu. Di sisi Allah kada ada apa-apanya ibadah ikan. Kenapa? Cinta ikan bukan karena aku, benci ikan bukan karena aku. Harus diperhatikan apa yang menyebabkan Allah apa benci, kita pun ikut benci. Apa yang menyebabkan Allah cinta, kita pun cinta. Diperhatikan, jangan asal pilih. Berkata Nabi Isa, tahabbabu ilallah bi ba'di ahli al-ma'asi wa taqarrabu ilallah bil mubdi anhum wa lubu ridallahi ta'ala bi sakhatihim. Carilah kecintaan Allah dengan membenci pelaku maksiat dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan menjauhi mereka, serta carilah ridho Allah dengan memarahi mereka. Memarahi itu maksudnya menasehati, bukan memamai, kada. Malah bahaya kita memamai. Menasehati, sebagai sahabat kita nasihati. Makanya dari itu, lawan manusianya kita kada benci, tapi gawiannya, bukti cinta kita kada benci lawan manusianya, kita tetap menasehati. Dol, ampih pang dol, ikam tuha sudah dulai. Jangan lagi nangkah habi itu dulai. Sadar sudah itu menasehati. Dikirakan bini ikam dulai di rumah. Nah, ini menasehati. Walaupun adunya isok tulak pulang ke habi, ada apa-apa. Yang penting kita tetap menasehati. Besok pulang, jangan anak ikam gila, jangan bini ikam. Ya tuh, kamu belum bisa bini nih baik. Ini misal. Nasihati terus, karena kita kada boleh membenci dengan ciptaan Allah pada Allah. Jangan. Menjauhiannya kita benci, kita jauhi, wajib. Tapi manusianya doakan. Kita kada kawa parat, doakan nang jauh. Bahkan doa orang nang tidak diketahui dengan orang yang doakan itu doanya luar biasa, mustajab. Ini sudah kada menasehati, mendoakan kada, ya luput sebagai kawan. Ini kan dituntut adul juga nih. Ketika di akhirat imam masjid dituntut adul, ikam kenapa imam masjid rumah ini jadi baik? Aku ada, maka kita nih bakawan. Jadul. Kerja imam masjid. Ada ingat aku, kenapa aku ada ingat jadul? Kita bakawan. Ada hakku sebagai kawan. Hakul muslim ada hak sebagai orang muslim. Apalagi kita sahabat ada haknya jadul. Ikam kada pernah menasihati aku, kada pernah mendoakan aku. Aku di malaikat bujukah akbari. Kamu kada pernah menasihati andul, kada wani. Kalau malaikat pada aku kada wani.
Baik, mendoakanlah hanya malaikat, ada juga sama aja malaikat. Hati-hati lah, doakan orang nang, makanya ada orang nang masih dalam maksiat itu harus banyak-banyak kita doakan, harus banyak-banyak kita doakan. Amun kita kadang mendoakan apabila buahnya kau selamat, apabila buahnya kau berubah, doakan. Namanya anak juga kita kayak apa? Ketika anak nang salah, doakan terus. Mudah-mudahan anak ya Allah, pian tolongi ya Allah, berikan taufik tiada lagi menggawinkan abek nang kayak anak. Nah, kawalah kita lawan sesama muslim nang kayak itu. Kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kita hadir majelis pada malam ini, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal, yang berkah.